Pada suatu malam, tanpa sepengetahuan istrinya, Ilaro pergi untuk memindahkan sapi-sapi milik Pak Gede yang sedianya akan dijual besoknya. Ia melihat ke kanan dan ke kiri mengamati situasi. Setelah itu, sapi-sapi itu dipindahkan ke tempat yang jauh satu sama lain. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah seorang tukang tenung yang berhasil lolos dari hukuman mati raja. Sebenarnya, tukang tenung yang bernama Ilaro, ia adalah seorang petani miskin. Karena hidupnya tidak berubah, maka ia pun kemudian menjadi tukang tenung. Bu, sudah sekian lama kita hidup berumah tangga. Kita sudah berusaha menjadi petani penggarap, pernah juga memelihara kambing. Namun sampai saat ini nasib kita belum berubah juga, Bu. Rupanya pekerjaan itu mungkin tergantung nasib ya, Bu. Dan kita harus berani mencoba. Banyak teman-teman kita yang sukses, ia adalah peternak dan juga menanam tanaman yang bisa dijual. Tetapi kenapa kita kok terus saja semakin merosot untuk memasak sekarang saja? Rupanya kita tidak mempunyai beras, Bu. Pasangan ini sering mengeluhkan nasibnya karena ia telah berusaha. Ya Pak, meniru dan mencoba apa yang telah teman kita lakukan berhasil, belum tentu juga kita berhasil. Tetapi apa salahnya kita mencoba? Mungkin ada yang disebut surat tantangan, Pak. Kita harus bersabar, kita harus tetap berusaha, karena masalah nasib itu urusan Tuhan, Pak. Ya Tuhan, hari ini aku cukup memasak ubi saja, karena berasku sudah habis. Teman kita Pak Gede, besok katanya ia akan menjual sapinya yang sudah besar. Ia akan pakai itu untuk menyekolahkan anaknya. Kita baru saja beli sapi sudah mati. Benar yang kamu katakan, Bu. Kalau sekarang kita tidak cerdas menangkap peluang, maka kita akan tertinggal, Bu. Terserah Bapak sajalah yang terbaik untuk kita. Karena sudah bosan menjadi petani, saya lihat banyak dukun dan tukang tenung itu kaya, Bu. Pada suatu malam, tanpa sepengetahuan istrinya, Ilaro pergi untuk memindahkan sapi-sapi milik Pak Gede yang sedianya akan dijual besoknya. Ia melihat ke kanan dan ke kiri mengamati situasi. Setelah itu, sapi-sapi itu dipindahkan ke tempat yang jauh satu sama lain. Di sebuah lemah yang tersembunyi, di sanalah sapi-sapi itu dikumpulkan dan ditamatkan, lalu ditinggalkan begitu saja. Pak Gede ketika tahu sapinya hilang, ia terkejut dan sangat sedih. Aku sama sekali tidak menyangka kenapa sapi di sini bisa hilang. Padahal sudah bertahun-tahun aku menaruh sapi di sini, tak pernah ada orang mengganggu. Mungkin hari ini ekonomi sudah mulai memburuk, sehingga perilaku orang-orang sudah berubah. Kenapa sampai hati
karena itu semua adalah untuk anakku bersekolah. Sudah bertahun-tahun aku persiapkan. Aduh, pusing aku pusing. Siapa yang tidak gelisah kalau tertimpa hal seperti ini? Tidak mengerti aku. Pak Gede terus mondar-mandir, itu menandakan ia tidak tenang pikirannya. Akan ku telusuri telapak kakinya dengan teman-teman. Bila perlu, aku akan mencari preman. Pak Gede, tak usah resah Pak Gede. Suatu masalah pasti ada jalan keluarnya. Bersabarlah. Tidak semua masalah kita bisa selesaikan dengan kekerasan Pak Gede. Kita harus tenang berpikir. Aku akan bantu Pak Gede sebisanya. Mungkin dengan jalan lain. Bisa juga dengan cara meramal atau tenung. Hal itu juga bisa efektif untuk bisa menemukan sapi Pak Gede. Baiklah kawanku, Laro. Walaupun di zaman sekarang ini tidak cocok menggunakan ilmu-ilmu seperti itu, tetapi aku percaya kepada dirimu. Dan kalau benar apa yang kau lakukan itu bisa berhasil, aku akan berikan kamu hadiah. Keesokan harinya, Ilaro sudah siap dengan pakaian poleng, menandakan ia telah menjadi seorang tukang tenung. Ia bercakap-cakap dengan istrinya bahwa ia sudah mulai dengan profesi barunya sambil menunggu orang-orang datang untuk meminta bantuannya. Pak Gede pun dengan langkah cepat dan penuh harap, ia menuju ke rumah Ilaro. Permisi Pak, permisi. Ya, Pak Gede, silakan duduk Pak Gede, silakan duduk dulu. Ilaro dan istrinya menyambut kedatangan Pak Gede sambil memberikan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar permintaannya untuk menenung kehilangan sapinya bisa berhasil. Ya baiklah, terima kasih Pak Laro dan Ibu. Semuanya sudah saya paham dan saya menyanggupi semua itu karena besar harapan saya agar sapi saya bisa ketemu dengan cepat, Pak. Ya, bersabarlah, pasti berhasil. Yang penting kita berdoa terus. Saya juga mohon petunjuk para leluhurmu dan Tuhan agar secepatnya sapimu bisa ditemukan. Makanya saya menyarankan agar ada sesajen untuk Yo aku pelihara tu yang ratu ni pelihara pikir yang batu yang dari ratu lagi yang dalam kawasan sidak dan pada. Ini sapinya masih hidup, sapinya Pak Gede. Ering masna pedang di depan utara pedang polisi dan mau Jepang berhasil mam. Sapi Pak Gede kira-kira ada 5 km dari tempat rumahnya Pak Gede. Ia ada di sebuah lemah, ditamatkan di kiri dan di kanan. Yang jelas sapinya Pak Gede kelihatan di sini ada yang besar satu, kecil satu. Mudah-mudahan ini tepat Pak Gede segera lakukan. Kalau tidak, mungkin sapinya Pak Gede akan segera disembelih. Berbekal petunjuk Pak Dukun baru itu yang juga disebut tukang tenung, akhirnya Pak Gede secara cepat-cepat untuk menemui sapinya. Ya, ternyata memang benar apa yang dikatakan Pak Dukun. Terima kasih Tuhan, saya tidak menduga bahwa seperti ini kesaktiannya Pak Laro. Ternyata benar. Pak Laro pun akhirnya bisa memasak karena Pak Gede telah memenuhi janjinya memberikan beras. Nama Pak Laro semakin tenar dan terkenal. Namun sekarang di kerajaan terjadi masalah besar. Paman Patih, carilah tukang tenung terkenal itu untuk menemukan perhiasan anakku yang hilang. Jika terbukti di antara kalian ini yang berbuat jahat, maka kalian saya akan bunuh. Siap,
Tuhanku Raja, sesegera mungkin hamba akan menemui tukang tenung yang terkenal itu, Baginda. Di antara yang hadir ketika raja memerintahkan kepada Mahapatih, ada salah seorang dayang yang merasa gelisah hatinya. Ia takut akan dibunuh oleh raja karena ia merasa telah menyembunyikan emas dan perhiasan lainnya milik anak raja di suatu tempat. Maka ia pun mendatangi tukang tenung sakti itu. Pak, tolonglah saya, Pak, agar saya bisa hidup. Sayalah yang menyembunyikan emas milik anak raja. Saya menyembunyikannya dalam sebuah guci di belakang pintu, Pak. Tolong, Pak. Pak Laro, kami semua adalah utusan dari istana. Raja memerintahkan perhiasan anak raja hilang. Bapak akan diberikan hadiah apabila Bapak mampu untuk menemukan. Yo, aku lihat tu yang ratu ini pelingan pikir yang batu yang dari ratu yang dalam kaucan sidang kata dan pada. Tuanku Patih dan rombongan semuanya, berdasarkan petunjuk Niskala, emas itu tidak hilang. Emas itu masih ada di sekitar istana karena raja telah dimarahi oleh para leluhur. Setelah Pepatih dan para pembantu istana mencari, maka ditemukanlah emas itu di dalam sebuah guci, ada di samping pintu istana dalam. Ternyata tukang tenung itu luar biasa saktinya. Dari sejak itulah nama Ilaro semakin terkenal dan mendapatkan hadiah dari raja. Ia pun diangkat menjadi tukang tenung istana. Akhirnya ada berita mengejutkan dari pesisir barat kerajaan. Ada orang asing yang datang membawa sebuah semangka besar, lalu akan disayembarakan. Barang siapa yang dapat menebak berapa jumlah bijinya, maka diberikanlah hadiah sebuah perahu besar. Sayang, satu pun masyarakat tak berani untuk menebaknya karena ia tidak pernah melihat semangka sebesar itu. Hanya rajalah yang berani menantang karena yakin memiliki seorang tukang tenung yang hebat. Utusan raja pun datang ke rumah Ilaro agar ia bisa menebak berapa biji semangka yang ada di dalam semangka besar itu. Silahkan Bapak, harus datang Pak. Bila tidak Bapak mampu melakukan tugas itu, maka raja akan memungal kepala Bapak. Mendengar permintaan raja seperti itu, akhirnya galau pikiran Ilaro. Ia pun memutuskan untuk melarikan diri ke seberang pulau agar selamat karena ia tidak tahu apa-apa. Bu, pantas saja orang-orang di sini tidak berani menebak apa yang ada di dalam semangka itu. Karena semangka itu kan semangka langka dan tidak ada di tempat ini. Padahal bijinya cuma satu ya, Bu. Mendengar percakapan orang asing itu, maka Ilaro pun kemudian berbalik. Ia kembali menuju istana. Wah Pak, ini pekerjaan gampang bagi saya. Yang jelas, biji semangka Bapak ada satu. Semua orang tercengang dan bertepuk tangan. Akhirnya, Ilaro pun mendapat hadiah dan pujian raja sekaligus nyawanya selamat tidak jadi dipenggal.